Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilianti Kotango, mahasiswa konversi program studi Teknik Informatika. Di sini saya mencoba akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengolahan Citra. Citra atau image, istilah lain untuk gambar sebagai salah satu komponen multimedia, memegang peranan sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang tidak memiliki oleh data teks, yaitu citra karya dengan informasi. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, sebuah gambar bermakna lebih dari 1000 kata. Maksudnya, tentu sebuah gambar dapat memberikan informasi yang lebih banyak daripada informasi tersebut disajikan dalam bentuk kata-kata. Citra sebagai keluaran dari suatu sistem perekaman data dapat bersifat 3. Yang pertama, optik berupa foto. Yang kedua, analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi. Yang ketiga, digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. Definisi dari pengolahan citra itu sendiri adalah pemrosesan citra khususnya dengan menggunakan komputer menjadi citra yang berkualitas lebih baik. Meskipun citra karya informasi, namun seringkali citra yang kita miliki mengalami penurunan mutu atau degradasi. Misalnya mengandung cacat atau derau, warna terlalu kontras, kurang tajam, kabur atau blurring, dan sebagainya. Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi kurang. Di dalam bidang komputer sebenarnya ada 3 bidang studi yang diperkaitkan dengan data citra, namun tujuan ketiga itu berbeda. Yang pertama adalah grafik komputer, yang kedua adalah pengolahan citra, yang ketiga adalah pengenalan pola. Grafik komputer itu bertujuan menghasilkan citra atau lebih tepat disebut grafik atau picture dengan primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Primitif geometri tersebut merupakan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar. Contoh data deskriptif adalah koordinat titik, panjang garis, jari-jari lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya. Pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin, dalam hal ini komputer. Teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lain. Jadi, masukan adalah citra dan keluarannya juga citra. Namun, citra keluaran mempunyai kualitas lebih baik daripada citra masukan. Yang ketiga adalah pengenalan pola. Mengelompokkan data numerik dan simbolik termasuk citra secara otomatis oleh mesin, dalam hal ini komputer. Tujuan pengolahan adalah untuk mengenali suatu objek dalam citra. Manusia bisa mengenali objek yang dilihatnya karena objek manusia telah belajar mengklasifikasi objek-objek di alam sehingga mampu membedakan suatu objek dengan objek lain. Kemampuan citra visual manusia inilah yang dicoba ditiru oleh mesin. Operasi pengolahan citra. Operasi-operasi yang dilakukan di dalam pengolahan citra banyak ragamnya. Namun secara umum operasi pengolahan citra dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah perbaikan kualitas citra. Contoh-contoh operasi perbaikan dari kualitas citra itu: yang pertama, perbaikan kontras gelap ke terang, perbaikan tepian objek, penajaman, pemberian warna semu, dan yang kelima adalah penapisan derau. Sedangkan pemugaran citra, contoh-contoh operasi dari pemugaran citra itu: yang pertama, menghilangkan kesamaran, yang kedua, menghilangkan derau, yang ketiga, memampatkan citra. Sedangkan segmentasi citra sendiri adalah bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jenis operasi ini berkaitan erat dengan pengalaman pola. Pengorakan citra. Contoh-contoh dari pengorakan citra: yang pertama, pendeteksian tepi objek, yang kedua, ekstraksi batas, yang ketiga, representasi daerah. Sedangkan rekonstruksi citra
bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Objek berkonstruksi citra banyak digunakan dalam bidang medis. Misalnya beberapa foto ronsen dengan sinar X digunakan untuk membentuk ulang gambar organ tubuh. Aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola. Pengolahan citra mempunyai aplikasi yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan. Saya memaparkan beberapa aplikasi yang tergolong di dalam bidang kehidupan. Yang pertama bidang perdagangan, yaitu pembacaan kode bar atau barcode yang tertera pada barang. Umumnya digunakan di pasar atau supermarket. Yang kedua, mengenali huruf atau angka suatu formulir secara otomatis. Sedangkan pada bidang militer, mengenali sasaran peluru kendali melalui sensor visual. Atau yang kedua, mengidentifikasi jenis pesawat musuh. Kalau dalam bidang kedokteran, pengolahan citra sinar X untuk mamografi, deteksi kanker payudara, atau NMR, Nuclear Magnetic Resonance, mendeteksi kelainan tubuh dari foto sinar X, rekonstruksi foto janin hasil USG. Kalau pada bidang biologi adalah pengenalan jenis kromosom melalui gambar mikroskopik. Kalau pada bidang komunikasi data, yaitu penampatan citra yang ditransmisi. Kalau pada bidang hiburan, pemampatan video MPG. Kalau dalam bidang robotika, visual guided autonomous navigation. Pada bidang pemetaan, yaitu klasifikasi penggunaan tanah melalui foto udara. Pada bidang geologi, mengenali jenis batu-batuan melalui foto udara. Pada bidang hukum, yaitu pengenalan sidik jari dan pengenalan foto narapidana. Terus computer vision. Computer vision mencoba meniru human vision. Computer vision proses otomatis yang mengintegrasi sejumlah besar proses untuk visual seperti akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan, pembuatan keputusan atau ision. Proses-proses dalam computer vision dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, memperoleh atau mengakuisisi citra digital. Yang kedua, melakukan teknik komputasi untuk memproses atau memodifikasi data citra. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi citra dan menggunakan hasil pemrosesan untuk tujuan tertentu. Misalnya, mengontrol peralatan, memantau proses manufaktur, dan memandu robot. Makalah yang berjudul pengolahan citra ini mengungkap secara umum tentang definisi, operasi, dan aplikasi pengolahan citra. Semoga makalah yang disusun oleh penulis ini dapat menambah nilai kami. Banyak hal yang belum terdokumen dalam makalah ini. Kritik dan saran buat kelengkapan makalah ini kami harapkan. Tak lupa kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi dan dikoreksi agar penyusunan makalah berikut. Dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen atas kesempatan yang diberikan kepada kami.